Setelah Allah menyebutkan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah memerintahkan ucapkan istighfar li dzambika, terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Hadir kita malam ini lapor kepada Bapak Imam, lapor kepada Ustaz Taufik, Ustaz, kami tidak pernah bersalah. Untuk apa kami melakukan ucapkan istighfar? Tidak ada satu manusia pun Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah melakukan salah. Illa wahidun, kecuali hanya satu. Siapa? Muhammad. Nabi Adam pernah salah, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya sangat banyak, mereka pernah juga melakukan kesilapan. Hanya satu manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, maksum, dan merupakan pribadi yang Islam pertama, tidak pernah terjangkit dengan virus-virus duniawi. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad. Selebihnya semua manusia bergelimang dengan maksiat. Jamaah sedang solat Isya dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah, Empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa ruku, untuk bisa sujud, untuk bisa beriktikaf, untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan. Tepatnya malam ini sudah kita masuki malam ke-15. Semoga Allah berikan peluang akan mampu kita hantarkan Ramadan ke gerbang Syawal, berjumpa kita dengan Aidil Fitri nantinya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah bermaksiat, tetapi merengkuh kepada Allah, beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu, sujud, dan menjelang akhir-akhir Ramadan beliau beriktikaf di masjid, tak kunjung pulang ke rumah demi menghambakan diri di hadapan Allah. Salawat dan salam kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Al-Falah Kedah Aceh, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kemuliaan Allah Ta'ala, bersatu kita malam ini, berpadu kita malam ini di tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah urang syilun, Bapak Ibu sekalian, adun-ado yang bertuan pemulia, kita sudah berada pada malam ke-15 Ramadan. Besok sudah tepat setengah daripada bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Dalam beberapa bacaan yang pernah kami bacakan, bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 etapa waktu. Pertama dinamakan dengan 10 yang pertama, 10 awal, dan itu diberikan faedah rahmatan lil alamin. Artinya di 10 pertama menjadi rahmat bagi sekalian alam, dan itu sudah kita lewati hamba Allah. Bagaimana orang-orang senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan, bagaimana orang-orang merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan sekarang ini tidak hanya orang-orang muslim, orang-orang Islam saja yang dibuat senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Sangat banyak bertebaran di media kita lihat saat menjelang takjil berbuka, maka berlomba-lomba tidak hanya orang-orang yang berKTP-kan Islam, yang mereka pun yang non-Islam, mereka pun yang berada di luar agama Islam, berlomba-lomba untuk memborong takjil. Artinya dalam pendapat yang disuguhkan oleh mereka, ini merupakan sebuah kesenangan terhadap datangnya bulan suci Ramadan.
Artinya Ramadan ini menawarkan rahmat, memunculkan kasih sayang. Ada anak-anak yatim, fakir miskin. Dengan datangnya bulan suci Ramadan yang sebelumnya mereka terlunta-lunta dalam kehidupan, hadir bulan suci Ramadan menjadi solusi dan solutif dalam kehidupan mereka. Wate kalau tro Ramadan hana pat imitabu, hari ini bisa hadir ke masjid. Ada orang yang berderma, ada para penyumbang yang memberikan hartanya. Maka puasa Ramadan ini merupakan rahmat bagi para fakir miskin dan anak yatim. Itu semua sudah kita lewati Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang tidak kalah pentingnya, kita sedang berada dalam 10 pertengahan. Apa faedahnya Ustaz? Diampunkan dosa kita. 10 pertengahan merupakan sebuah waktu yang akan diberikan maghfiratan minallah, keampunan dari Allah. Ini semua akan didapatkan oleh siapa? Bagi orang-orang yang hadir minta maaf dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Apakah Allah tidak akan mengampuni kita semua walaupun kita tidak meminta maaf kepadanya? Ini ada sebuah filosofi yang perlu kita lakukan, ataupun ada sebuah contoh. Ada seseorang gaya ko'u, bak kedai ko'u. Tiba-tiba si tukang pangkas rambut ini berkata, "Urang ko'u-nya ni kun. Hana lumpetih na Tuhan. Dan han ngepampun dosa adanya." Setelah si tukang pangkas ini berkata demikian, didengarkan oleh orang yang koh uno, gekena Tuhan, betul. Halu pati, coba buktikan. Terjadilah perdebatan, mendawa sampai di tengah jam. Kesimpulan orang koh hang pati na Tuhan dan hana perle anak ampun karena Tuhan yang hana. Tiba-tiba setelah orang tadi pangkas keluar dari tempat pangkasnya, tebit luar gekun mbak orang yang lewat. Hai, mandum orang kampung yang lewat rat ke kedainya, orang kau hana beh. Kaget tukang pangkas tadi, kiban cara pegah hana orang kau padahal lung nai dalam. Dan oji bali lengko. Sehingga dipanggil kembali. Kenapa engkau katakan bahwa tidak ada tukang pangkas? Itu banyak orang yang rambutnya gimbal, rambutnya gondrong, tidak ada yang pangkas. Oh, itu salah mereka. Kenapa? Karena tidak hadir ke tempat pangkas dan menyuruh kami untuk memotong rambutnya. Allah juga demikian, wahai tukang pangkas. Baik nepegah Allah yang hana, baik nepegah Allah han ngepampun. Kadang-kala drone hantam geliung jaro tengah malam lelaki ampun ba Allah Ta'ala. Dosa kita menggunung, dosa kita banyak, dosa kita penuh dengan seisi dunia ini. Pernah tidak kita tanyakan satu waktu kita hadir ke masjid dengan ikhlas bermuraqabah kepada Allah dan melaki, ya Allah, cukup le dosa lu nepu ampun ya Allah. Orangnya kadang-kala bu dia tanya rata-rata anak muda, orang tua yang dara. Saat kita tanyakan berapa kali istighfar dalam sehari semalam, selepas solat 3 kali Ustaz. Lega lu temayang istighfar. Tak kali 5 belah ke. Itu pun kalau ada. Coba bayangkan bagaimana Allah ingin mengampuni dosa kita, seolah-olah kita tidak pernah mengharap ampunan darinya. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bagi siapa? Kita yang hadir ke masjid melakih Allah untuk keampunan. Maka dalam 10 pertengahan ini, ibu-ibu sekalian, tidak akan diampunkan dosa orang-orang yang berada di sudut-sudut kehidupan kita, yang mereka tidak tersentuh dengan agama. Hantam sujud pa masjid baik bayangkan ampun dosa. Hantam ke puasa baik bayangkan ampun dosa. Hantam sembahyang baik bayangkan ampun dosa. Tapi siapa yang mendapatkan maghfiratan minallah ini? Kita yang iktikaf di masjid siang dan malam. Tarawih tidak pernah bolong. Tadarrus sudah khatam barang 1 atau 2 kali. Sedekah jalan tiap harinya. Itulah orang-orang yang kala datang pertengahan Ramadan merengkuh, ya Allah, ampunkanlah dosa saya.
maka Allah akan hadir untuk mengampuni dosa kita semua hamba Allah. Dalam ayat yang kami bacakan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan kalimat ini merupakan kalimat zikir, afdal zikri, yang paling afdal dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, barengkan zikir tersebut, wastaghfir li dzambi. Setelah Allah menyebutkan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah memerintahkan ucapkan istighfar li dzambika, terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Hadir kita malam ini lapor kepada Bapak Imam, lapor kepada Ustaz Taufik, Ustaz, kami tidak pernah bersalah. Untuk apa kami ucapkan istighfar? Tidak ada satu manusia pun, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah melakukan salah. Illa wahidun, kecuali hanya satu. Siapa? Muhammad. Nabi Adam pernah salah, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, sangat banyak mereka pernah juga melakukan kesilapan. Hanya satu manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, maksum, dan merupakan pribadi yang Islam pertama, tidak pernah terjangkit dengan virus-virus duniawi. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad. Selebihnya semua manusia bergelimang dengan maksiat. Cuman bedanya antara orang-orang yang sadar ini, orang-orang yang punya mata batin, saat mereka melangkahkan kaki, jatuh kakinya ke dalam kemaksiatan, bangkit kembali untuk taubat. Kadangkala setiap hari ada dosa yang mereka lakukan, malamnya fastaghfiri li dzambi, ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi hana dosa harus yakin, hakul yakin Nabi maksum, tidak punya dosa beliau. Dalam beberapa ayat yang kami bacakan, tafsir rata-rata dalam Hasyiah Sawi dan ini dalam tafsir Jalalain, dijelaskan kalimat tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku, kata Nabi, aku mengucapkan istighfar kepada Allah fi kulli yaumin, dalam setiap harinya 100 kali. Ini Nabi, Ibu. Nabi hana dosa, beliau jamin surga, punya kitab, punya mukjizat, la nabiyya ba'da, sangat istimewa, tidak masuk surga orang lain sebelum Muhammad melangkahkan kaki ke dalam surga. Tetapi si malam firtu ucap istighfar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ibadah berantakan, sedekah jariun, kadang kalangan Allah ingat ke Allah wate-wate sakit menteng wate senang gadah Allah. Tiba-tiba malamnya karena dalam kondisi maghfiratan minallah, diampunkan dosa oleh Allah, apakah kita tidak mau datang untuk merengkuh keampunannya Allah? Maka tugas kita hamba Allah yang mendapatkan legalitas keampunan dari Allah, mereka-mereka yang sujud di masjid dan memohon ampun kepada Allah. Ube raya dosa tanya orang syi'lut, dosa ngan lako, dosa ngan tetangga, dosa ngan anu, dosa ngan perumo, bahkan dosa dengan orang tua. Setelah kita minta maaf dengan mereka, maka Allah langsung akan memaafkannya. Apalagi dosa-dosa yang menyangkut dengan Allah. Kadang-kala nah temayang yang tertinggal zaman kata qadha, laki ampun ba Allah, ya Allah napa ampun. Apabila dosa itu menyangkut dengan Allah, hari ini kita taubat, ucap istighfar, Allah akan terima doa tersebut. Maka malam-malam sisa-sisa Ramadan yang hanya tinggal belah malam ti urang syi'lun, bukan sebagai sebuah pemenuhan jadual. Nyo Sadofi kepegah masalah ceramah, nyo tawo ke Aceh ke tawo kampung tu. Jadi dia pegah pada, tak pegah lagi keinginan roh. Seolah-olah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir. Kemarin ada tetangga kami yang mereka mendoakan, ya Allah, nepudit lung dalam bulan Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Satu Ramadan datang malaikat Israel menjemput nyawanya. Sehingga kemarin kami takziah ke rumahnya. Ada juga keluarga kami, sebelum mak megang, beliau divonis tumor ganas, operasi di Zainal Abidin dalam bulan Sya'ban. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar.
Saat jumpa kami pulang dari dakwah Aceh Selatan, singgah ke Zainal Abidin, jumpa, tertawa, tersenyum beliau. Apa yang beliau sampaikan? Insya Allah bulan Ramadan ini saya sudah bisa hidup seperti biasa. Tumor sudah diangkat, insya Allah akan sehat dan bisa beribadah. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai waktu seminggu, kami balik setelah jenguk dari beliau di rumah sakit Zainal Abidin. Lewo kamu bu, ruh kuno lu semawe. Besoknya datang berita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hatinya girang gembira, berharap bisa hidup dalam bulan suci Ramadan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, yang terakhir mendapatkan itqum minan nar. Tetapi itu jauh panggang dari api. Mereka tidak disampaikan oleh Allah saat menjelang bulan Sya'ban meninggal dunia. Masuk pertama bulan Ramadan, menghembuskan nafas terakhir. Maka bahagia kita malam ini bu. Bahagia kita pak malam ini yang sudah berada di Masjid Al-Falah ini. Sangat banyak sudah tempat kami kunjungi siang dan malam. Tapi Alhamdulillah kita termasuk masjid yang terbanyak jamaahnya. Dan ini perlu dipertahankan. Semoga usai Ramadan bertahan seperti ini, menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan titel muttaqin, diberikan titel takwa. Kita anggap saja ini ikut sekolah kurikulum Ramadan, ujungnya akan diwisudakan dengan predikat takwa. Kalau di kuliah ada cum laude, di proses kurikulum pendidikan Ramadan ini kita semua akan diwisudakan dengan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah bertakwa semuanya ibu bapak sekalian, pasti surga akan menanti hadirnya kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Perbanyaklah istighfar. Insya Allah iktikaf yang diadakan oleh pengurus masjid nantinya menjelang 10 terakhir, kita semua merupakan bahagian daripada orang yang berdiam diri dalam masjid untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.